Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak. Untuk materi Akidah Akhlak kelas 11, kita akan membahas tentang ilmu kalam. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar atau pernah tahu apa itu ilmu kalam. Nah, pertama kita akan membahas definisi dari ilmu kalam. Ilmu kalam menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Ilmu berarti ilmu dan kalam artinya pembahasan atau pembicaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam menurut bahasa adalah ilmu tentang pembicaraan. Kemudian ilmu kalam menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Jadi yang akan kita bahas yang dibahas dalam ilmu kalam itu adalah masalah-masalah tentang ketuhanan. Tapi bedanya adalah kita menggunakan argumentasi, logika dan filsafat. Tentunya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam munculnya itu setelah Perang Siffin. Jika kalian ingat bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah khalifah yang ketiga Utsman bin Affan itu wafat, dibunuh. Nah, diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Namun di sana ada orang yang kontra, tidak setuju. Maka terjadilah perang Jamal, perang Ali melawan Aisyah. Kemudian terjadi lagi perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya ketika perang Siffin itu kelompok Ali hampir menang, tapi kelompok Muawiyah mereka menunjuk Amr bin As untuk mengangkat Al-Quran di atas tombaknya sebagai tanda bahwa mereka mengalah dan mengajukan untuk damai, mengajak damai. Nah, akhirnya kelompok Ali ini, pasukan Ali terbagi dua, ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju untuk diadakan perjanjian damai. Nah, akhirnya Ali memutuskan untuk setuju berdamai. Terjadilah perjanjian perdamaian yang disebut dengan istilah Tahkim Dummatul Jandal. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan turun dari jabatannya. Ali turun dari jabatannya sebagai khalifah pengganti Utsman, Muawiyah turun dari jabatannya sebagai gubernur. Nah, kemudian setelah tahkim tersebut, yang tadi pasukan Ali terbagi dua itu kan tadi ada yang setuju perjanjian damai, ada yang tidak. Nah, yang tidak setuju ini mereka tidak begitu saja menyetujui isi perjanjian damai tersebut, tahkim. Akhirnya mereka membuat kelompok sendiri yang dinamakan dengan Khawarij. Nah, orang-orang artinya orang-orang yang keluar, maksudnya keluar dari pasukan Ali, keluar dari peristiwa tahkim. Bahkan orang Khawarij ini terkenal dengan ekstrim. Mereka menganggap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu adalah kafir, gitu ya. Nah, setelah perjanjian, namun ini perjanjian damai ini, tahkim ini akhirnya hancur karena ada pengkhianatan dari kelompok Muawiyah, ya, dari salah satu pendukung Muawiyah. Nah, maka aliran Khawarij ini menjadi aliran pertama, kelompok pertama yang menamakan diri mereka ini kelompok Khawarij, kelompok aliran ilmu kalam. Nah, Khawarij ini adalah aliran ilmu kalam yang pertama ini adalah Khawarij. Kemudian muncul nantinya aliran baru yaitu Murji'ah, aliran pembanding dari Khawarij. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adanya ilmu kalam itu tadi, ya, setelah peristiwa Tahkim Dummatul Jandal mulai muncul satu aliran ilmu kalam. Awalnya memang berdasarkan politik, tapi kesananya Khawarij ini menjadi salah satu aliran ilmu kalam. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar pembahasan ilmu kalam. Ada empat yang menjadi dasar pembahasan ilmu kalam. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, pemikiran manusia. Dan keempat, insting. Jadi selain menggunakan Al-Quran dan hadis, selain menggunakan dua sumber itu, nah, ilmu kalam juga mereka
menggunakan logika ya, dan filsafat tadi. Tentunya ada insting juga, insting manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Ada 3 yang akan dibahas dalam ilmu kalam. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan Allah. 2, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah. 3, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah, karena tadi dari definisi juga kan ilmu kalam ini ada ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan, maka kita akan membahas tentang Allah dalam ilmu kalam. Allah disebut juga atau dikenal juga sebagai istilah mabda atau pemula yang pertama ada. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan Allah yang dikenal dengan istilah wasilah, perantara. Yang dimaksud adalah Al-Quran, Rasul, dan malaikat. Ketiga, hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau dikenal dengan istilah ma'ad. Nah, ini yang dimaksud adalah surga dan neraka. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek-aspek ilmu kalam. Nah, ada 4 aspek yang akan dibahas dalam ilmu kalam, yaitu keesaan zat, keesaan sifat Allah, keesaan perbuatan Allah, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah. Kita akan bedakan apa itu zat Allah, apa itu sifat Allah, dan apa itu perbuatan Allah. Yang dimaksud dengan zat Allah itu adalah kewujudan Allah, bahwa Allah itu ada walaupun gaib. Yang kedua, sifat Allah. Yang dimaksud dengan sifat Allah yang dikenal dengan yang kita hafal yang 20 itu ya, yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, qudrah, iradah, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbuatan Allah. Yang dimaksud dengan perbuatan Allah itu yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna, yaitu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi keesaan dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah bertauhid. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang wajib kita sembah. Nah, makanya ilmu kalam ini ada yang mengatakan bahwa ilmu kalam ini disebut juga ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, karena di dalamnya dibahas bagaimana kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang bertentangan dengan ilmu kalam. Ada 4, yaitu kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, dan kemurtadan. Nah, kita itu mempelajari ilmu kalam atau aliran-aliran ilmu kalam. Nah, itu justru kita gak boleh yang namanya menjadi kafir atau menjadi musyrik, munafik, atau bahkan murtad. Kalau misalnya kita mempelajari ilmu kalam malah menjadi munafik, maka itu bertentangan dengan ilmu kalam sendiri. Kemudian yang terakhir ada firqah ilmu kalam. Firqah itu secara bahasa artinya perbedaan, ya, pembeda, pembanding. Yang kita tahu tadi di sejarah bahwa aliran ilmu kalam yang pertama muncul itu adalah Khawarij. Nah, pada masa Bani Umayyah muncul firqah, muncul pembanding dari aliran Khawarij, yaitu Murji'ah. Kemudian pada masa Abbasiyah juga muncul Jabariyah, muncul firqahnya yaitu Qadariyah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa firqah ilmu kalam ini ada 2, yaitu pada masa Bani Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah ada Khawarij dan Murji'ah, pada masa Bani Abbasiyah ada Jabariyah dan Qadariyah. Jadi jika Khawarij mengatakan A, maka Murji'ah mengatakan B, Jabariyah A, Qadariyah B. Nah, karena mereka itu adalah bertentangan ya, pembanding, makanya muncul pembandingnya. Nah, disebut dengan atau dikenal dengan istilah firqah ilmu kalam. Nah, untuk pembahasan ilmu kalam sekian dulu. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanya di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.